Atas waktunya, mungkin saya agak ke pinggir aja supaya nggak menghalangi. Selamat malam dan selamat datang Mas Menteri beserta jajaran, Bapak Gubernur Riau, Ketua Bali Tourism Board, beserta pasukan ini. Kemudian Kang Vicky, Ketua Umum kita, kawan-kawan dari seluruh jejaring. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya dari Direktur Pemasaran, kebetulan diberikan tugas untuk meresume adanya satu inisiatif yang berangkat dari keinginan untuk barangkali bisa berkontribusi terhadap hal yang berelasi dengan kondisi pandemi, khususnya ketika dikaitkan dengan kepariwisataan. Jadi satu hal yang membumi, saya kira kita bicara pariwisata, bicara Bali, maka Bali ini pulih menurut hemat kami adalah ketika dia penetrasi melalui satu inisiatif yaitu pariwisata kreatif. Next. Nah, dalam konteks ini saya kira angka-angka yang di depan akhir-akhir ini relatif fasih kita lihat ya. Dan mudah-mudahan grafik ini menurun, tetapi inilah kondisi saat ini yang masih kita hadapi. Next. Yang mana pastinya berimplikasi begitu rupa terhadap satu kondisi pariwisata, ada penurunan yang sangat signifikan, 70% kurang lebihnya. Kemudian dari situ ada satu dampak yaitu kontraksi di bidang ekonomi, ya, di mana Bali yang paling parah. Posisi hari ini ada di 12,28%, luar biasa. Kemudian next. Nah dari situ melihat kalau yang tadi kami melihat tentu ini bagian dari sisi negatif yang memang tidak boleh kita ratapi. Namun demikian ternyata di sisi lain, nah ini yang kita coba ambil angle, saya yakin Pak Menteri beserta jajaran juga melihat angle yang sama bahwa kita menangkap. Ada satu suasana, ada satu sisi positif yang begitu rupa terangkat hari ini. Kalau di Bali kita mengenal banyak sekali value, ada Siwam, Satyam, Sundaram, ya kemudian Tatwa Masi dan lain sebagainya. Dan kalau yang ini saya kaitkan dengan Trihita Karana, yang mana memang suasana ini kemudian melahirkan ruang-ruang yang jauh lebih memungkinkan kita untuk berenung gitu ya, untuk berpikir, introspeksi diri dan seterusnya, sehingga ini berelasi dengan kekuatan kita vertikal secara spiritual. Kemudian yang kedua adalah dari suasana hiruk pikuk yang kemudian hari ini menjadi jauh lebih lengang dan seterusnya, ternyata memberikan sisi positif pada kota-kota kita, yang nanti akhirnya berhilir kepada membaiknya situasi alam kita dan seterusnya. Yang kami di Bali menyebutnya sebagai palemahan. Kemudian yang ketiga adalah next, adanya relasi terhadap munculnya jiwa kolektivitas masyarakat yang semakin menggebu-gebu. Nah ini beberapa aktivitas masyarakat Bali yang kami ambil beberapa saja di antara sekian banyak aktivitas atau aktivasi yang dilakukan. Yang pertama ada inisiatif Bali Kembali, kemudian We Love Bali, kemudian Bali Mau Patung. Ini adalah food sharing, Mas Men. Jadi yang dulu sebenarnya kami begitu lekat, tapi lambat laun hilang, hari ini bangkit kembali. Kemudian ada Bali Bangkit, ada Pasar Rakyat, ada satu lagi yang kita lakukan dengan kawan-kawan di ACCN, bagaimana men-switch arak yang tadinya konotasinya negatif, kemudian kita jadikan bahan hand sanitizer, sehingga dia berkontribusi terhadap kondisi saat ini. Next, termasuk di ICCN kita ada satu gerakan bersama kolektif, yaitu aksi bersama bantu sesama dengan 5 program unggulan. Next, yang mana dari situ kami kemudian melahirkan sebuah permodelan, ya, sebuah analogi bahwa kalau kita bicara 3 fase industri, pre-industri dan post, maka positioning Indonesia saat ini kurang lebihnya berada 1-2 langkah sebelum fase industri, yang oleh sebagian orang justru dilihat harus didorong begitu rupa ya, mencapai fase industri yang mungkin dianalogikan atau diindikatori oleh beberapa aspek ya, modernitas dan seterusnya. Tetapi kemudian kami justru melihat bahwa suasana hari ini sepertinya membuat kita terinspirasi untuk bagaimana kalau kita directly saja menuju post industri, yang mana sebenarnya justru negara-negara industri ini sedang tuju. Ya.
Nah dalam konteks ini kami melihat bahwa value yang ada di post industry ini 11-12 dia. Jadi beririsan dengan value yang berada di pre-industry di mana sejatinya kita punya strengthness. Yang akarnya ada kreativitas. Next. Nah oleh karenanya lah kami melihat bahwa di situ relevansi satu pengembangan ekosistem pariwisata yang adaptif. Ini cenderung dia berelasi dengan 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah oleh karenanya lah kami kemudian next melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Menteri beserta jajaran hari ini sangat relevan. Jadi ketika simpul-simpul kreativitas ini kemudian dijadikan jargon, dijadikan penetrasi dan eksekusi pada akhirnya, maka shifting dari quantity kepada quality ini menjadi semakin dekat. Nah oleh karenanya saya melihat justru ini esensi dari apa yang sedang dilakukan Mas Menteri beserta jajaran dan kita yang ada di level akar ini. Next. Nah ini mungkin beberapa sampel saja, satu aktivasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Bali. Ini inisiatifnya datang dari saudara saya, namanya sama Pak Gus Agung. Jadi BTB melakukan banyak sekali workshop, webinar. Sehingga lahir satu pemikiran bahwa ketika suasana pandemi ini berakhir, maka habit orang untuk work from home ini tidak langsung hilang. Satu ketika habit ini kita geser ke work from destination or interesting place. Gitu. Ini menjadi materi atau konten bisnis lagi. Gitu. Kemudian next, the authentic sustainable global MICE destination. Ketika ruang-ruang tertutup tidak lagi menjadi pilihan, maka rural space yang juga di sisi lain memberikan satu kekuatan pemerataan begitu rupa ya, dan sifatnya sangat partisipatif karena berangkat dari inisiatif organik masyarakat, ini menjadi mungkin. Ini posisinya hanya 10 km dari puncak Gunung Agung, Mas Menteri, namanya Desa Jungutan, terjadi forum MICE oleh middle up market yang dulunya sama sekali tidak pernah terpikir. Next. Kemudian ada inisiatif desa ke desa adalah membangun platform ya berbasis digital yang langsung domainnya atas nama si desa. Katakanlah misalnya desajungutan.com yang harapan kita desa ini kemudian bisa berdaulat secara digital. Next. Kemudian juga kita ada platform yang memungkinkan untuk MICE dilakukan tidak hanya pada satu tempat yang terintegrasi secara fisik, tetapi juga bisa terintegrasi secara digital. Sehingga ini menjadi pilihan-pilihan baru. Next. Nah inilah kurang lebih diagram ya, jadi pola, skema dan seterusnya yang kita harapkan menjadi dasar pemikiran kita untuk ke depan membangun adanya pendamping pariwisata atau think tank pariwisata sehingga ketika kondisi seperti ini maka ada saku-saku lain yang kita masih bisa garuk. Next. Iya, saya kira itu. Mohon izin kalau ternyata terlalu lama, Mas Menteri, Kang Vicky, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.